Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di negara Hong Kong. Anggota dari kelompok 2 yaitu Sabianur Aprilia, Siti Adawiyah, Ayu Kartini, dan Mega Triasyar Semana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kartini dengan NIM 2009126. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang pembelajaran IPS di Hong Kong. Nah, dalam materi pembelajaran IPS pada dasarnya mempunyai kesamaan, yaitu mengenalkan diri individu dan lingkungan sekitarnya. Perkembangan pendidikan sosial sadis atau IPS di Hong Kong dilatar belakangi yang pertama sebagai negara kota bekas jajahan dari koloni Inggris. Hong Kong pun pernah mengalami pergeseran identitas politik wilayah koloni menjadi kesatuan wilayah berdaulat yang berada di bawah pimpinan Republik Rakyat Cina atau RRC. Hal ini membawa akibat jika status Hong Kong sebagai daerah pemerintah khusus di dalam negara Republik Rakyat Cina yang dikenal sebagai One Country Two System. Yang kedua, ada perubahan identitas politik yang mempengaruhi sistem politik pada masa koloni Inggris. Hong Kong pun sangat kuat menanamkan arti penting dari prinsip-prinsip pemerintah demokrasi liberal Inggris. Nah, Hong Kong diserahkan kembali kepada Republik Rakyat Cina pada tanggal 1 Juli 1997. Sosial sadis atau yang lebih dikenal dengan IPS diajarkan di sekolah-sekolah Hong Kong pertama dimulai pada tahun 1950, kemudian pada tahun 1952 kajian sivik bersama geografi dan sejarah membentuk mata pelajaran baru yang disebut sosial studies di dalam kurikulum sekolah dasar. Kurikulum sosial studies di Hong Kong pun telah mengalami beberapa pergantian, di antaranya pada tahun 1967 sampai 1980 dikenal dengan Social Studies Syllabus. Pada saat ini, Hong Kong masih berada di bawah koloni Inggris. Pada 1972 di dalam Social Studies dikenalkan kajian Government di tingkat sekolah menengah pertama, yang membahas topik hubungan antara individu dan masyarakat sama halnya dengan peran warga negara di tingkat masyarakat lokal dan internasional. Nah, pada tahun 1997 diubah menjadi General Studies Syllabus. Nah, tujuan pendidikan IPS di tingkat sekolah dasar di Hong Kong ini ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar siswa yang berguna untuk kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Sabianur Aprilia dengan NIM 2009018 akan melanjutkan presentasi mengenai materi atau cakupan pembelajaran di Hong Kong. Mata pelajaran IPS di Hong Kong disebut dengan mata pelajaran personal, Social and Humanities Education. Mata pelajaran ini dimaksud ke dalam kelompok General Studies atau mata pelajaran umum. Dengan demikian, kalau kita ingin mengambil kajian tentang mata pelajaran IPS di sekolah dasar di Hong Kong, maka kita harus mempelajari struktur dan sistem mata pelajaran umum secara utuh. Sebagaimana dikemukakan oleh The Curriculum Development Council, bahwa semua sekolah dasar harus mengadopsi kurikulum studi umum sesuai dengan rekomendasi dari panduan kurikulum ini dari tahun ajaran 2011-2012. Ada 3 pesan penting yang diamanatkan melalui mata pelajaran General Studies bagi siswa sekolah dasar di Hong Kong. Yang pertama, General Studies harus dapat menghadirkan pengalaman pembelajaran bagi siswa yang pada akhirnya siswa memiliki pemahaman yang baik tentang dirinya dan lingkungan di sekitar mereka. Yang kedua, mata pelajaran General Studies harus dapat membangun minat para siswa untuk mengembangkan keterampilan meneliti atau mengobservasi tentang persoalan dan isu-isu yang berkembang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Yang ketiga, mata pelajaran General Studies harus dapat memperkuat sikap dan nilai-nilai dalam mengembangkan aspek kesehatan pribadi dan sosial. Pada ruang lingkup materi General Studies di Hong Kong, sebagaimana direkomendasikan oleh konsultan Badan Pengembangan Kurikulum Biro Pendidikan Hong Kong, ada 6 komponen, yaitu yang pertama ada kesehatan dan tempat tinggal, yang kedua penduduk dan lingkungannya,
Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada komunitas dan kewarganegaraan. Yang kelima, identitas nasional dan budaya Cina. Yang keenam, memahami fenomena global dan era informasi. Untuk mencapai tujuan kurikuler General Studies, pendekatan yang digunakan adalah model perencanaan dan pembelajaran yang beraneka macam, dengan pembelajaran, pengajaran, dan penilaian yang efektif, sehingga dapat mencapai kompetensi pengetahuan dan pemahaman, keterampilan, serta sikap dan nilai yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mega Tria Syaresmana dengan NIM 209239. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum dan pembelajaran di Hong Kong. Menurut Tammy Kwan, secara umum kurikulum di Hong Kong ini pasca tahun 1997 meliputi pelajaran sebagai berikut. Ada Chinese Language Education, English Language Education, Mathematics Education, Science Education, Technology Education, Personal, Social, and Humanity Education. Lalu pada tahun 1952, kajian civis bersama-sama geografi dan sejarah membentuk suatu mata pelajaran baru yang disebut dengan Social Studies di dalam kurikulum sekolah dasar. Nah, lalu kemudian di sini ada definisi dari civics itu sendiri. Civics didefinisikan oleh Stanley dan Elmer sebagai suatu studi yang nantinya berhubungan dengan tugas-tugas pemerintah dan hak kewajiban warga negara. Kaitannya dengan civic education dan lingkungan sekolah di Hong Kong ini pada pasca 1997 adalah pemerintahan Hong Kong semakin meningkatkan unsur-unsur kecinaan dalam kurikulum di sekolah. Sebagai suatu contoh penerapan adanya unsur-unsur kecinaan itu adanya sejarah dan budaya Cina yang dirancang sebagai unsur pokok pembelajaran yang nantinya diubah menjadi nama baru. Nama barunya ini adalah Personal, Social, and Humanity Education. Nah, selain itu, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah juga dikaitkan dengan budaya Cina seperti orkestra, tarian Cina, dan kelas-kelas kungfu. Kurikulum Social Studies di Hong Kong ini telah mengalami beberapa pergantian nama, di antaranya pada tahun 1967 yang bernamakan Social Studies Syllabus, lalu kemudian berubah nama menjadi General Studies Syllabus pada tahun 1997. Menurut Joy Tin Yua Loh, kurikulum di Hong Kong ini demikian lebih menggunakan pendekatan cross-disciplinary karena Hong Kong General Study is more like a hot pack of moral education, sex education, environmental education, technology education, and health education. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Adawiyah dengan NIM 2009045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pembelajaran di Hong Kong. Sekolah dasar di Hong Kong umumnya dimulai sekitar usia 6 tahun. Terdapat 3 jenis teknis di sekolah dasar. Di antaranya adalah sekolah satu harian, sekolah pagi, dan sekolah siang. Ada teknis penempatan siswa di Hong Kong. Pertama, semua anak harus memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Setelah itu, anak mengajukan permohonan. Kemudian, anak dialokasikan ke sekolah dasar tingkat pertama yang dikelola oleh pemerintah dan sekolah yang dibantu pemerintah melalui sistem penerimaan peserta didik sekolah dasar kelas 1. Pada umumnya, sekolah dasar di Hong Kong menggunakan bahasa pengantar, yaitu Tionghoa. Dan bahasa Inggris adalah bahasa kedua yang diajarkan dalam pendidikan. Kajian yang amat menarik di Hong Kong adalah perkembangan pendidikan Social Studies. Mengapa demikian? Karena Hong Kong merupakan bekas jajahan Inggris. Akibatnya, Hong Kong mengalami pergeseran status politik dari wilayah koloni menjadi kesatuan wilayah berdaulat di bawah pemerintah Cina Daratan atau Republik Rakyat Cina. Di Hong Kong, Social Studies masuk ke dalam kelompok personal. Social and Humanities Education dengan sebutan General Studies Curriculum untuk tingkat primary school. Mata pelajaran ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk siswa agar memiliki pengetahuan atau knowledge, general skills, values and attitude,
Kurikulum ini kontennya meliputi health and living, people and environment, science and technology in everyday life, community and citizenship, national identity and Chinese culture, global understanding, and the information era, or the Curriculum Development Council. Di Hong Kong, General Studies diberikan sejak primary 1 sampai dengan primary 6. Materi di Hong Kong sudah memasuki materi tentang kewilayahan. Materi kelas 6 di Indonesia dan Hong Kong sudah memasuki materi global. Sementara di Malaysia lebih menekankan pada kebanggaan sebagai warga negara Malaysia. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.